Menteri Agama Yakut Kolil Qomas melepas keberangkatan 388 jemaah haji kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu dini hari tadi. 5 petugas kloter ikut terbang bersama para jemaah haji. Dan Menak kembali berpesan agar jemaah menata ulang kembali niatnya dan fokus untuk beribadah haji. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga fisik karena cuaca di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia. Jika para jemaah membutuhkan bantuan, jangan segan untuk meminta tolong petugas haji. Ia menilai pasti akan banyak tantangan yang dihadapi oleh para jemaah. Dan ia optimis para jemaah dengan bantuan petugas akan bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Sebelum meninggalkan pesawat, Menteri Agama menyempatkan menyapa jemaah lanjut usia yang mendapat prioritas dengan duduk di kursi bisnis. Tahun ini Kementerian Agama masih mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Ada sekitar 45.678 jemaah dengan usia 65 tahun ke atas atau sekitar 21,41%. Berangkatnya jemaah haji kloter pertama ini juga menandai dimulainya operasional haji 2024. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mengantarkan Bapak Ibu sekalian pagi ini, dan kami ingin mengingatkan satu hal saja kepada Bapak Ibu sekalian. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda kita pantau keberangkatan kloter calon jemaah haji di berbagai daerah. Ya, ada jurnalis Metro TV Edi Sembiring di embarkasi Medan, Sumatera Utara dan Belinda Firda di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Medan terlebih dahulu. Edi, seperti apa penerimaan calon jemaah haji kloter 1 ya di embarkasi Medan pada hari ini dari pantauan Anda? Jemaah calon haji asal Sumatera Utara telah memasuki embarkasi Medan. Jemaah yang tergabung dalam kloter 1 ini tiba di embarkasi Medan pada pukul 7:15 menit. Mereka merupakan berasal dari daerah Kabupaten Asahan yang diberangkatkan dari daerah asalnya pada pukul 5 tadi pagi. Adapun kloter 1 ini terdiri dari sebanyak 355 calon jemaah haji dan 5 orang petugas. Jadi yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada kloter 1 ini berjumlah sebanyak 360 orang. Tadi para jemaah calon haji tiba di embarkasi Medan dengan menggunakan 7 bus dan kemudian memasuki ruangan yang telah disiapkan oleh pihak embarkasi Medan. Para jemaah kemudian diberikan sarapan sebelum menjalani proses pembekalan di embarkasi Medan. Julfan Effendi selaku Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenaksu mengatakan proses penerimaan jemaah menggunakan satu tempat yang disebut sistem one stop service, di mana dalam ruangan ini para jemaah akan dicek kesehatannya, diberikan paspor dan gelang identitas selama berada di Tanah Suci nantinya. Setelah mendapatkan pembekalan oleh panitia embarkasi Medan, para jemaah calon haji diminta untuk beristirahat di dalam dan menginap 1 malam di embarkasi Medan, mengingat adanya perbedaan cuaca di Arab Saudi. Di tahun ini, ada sebanyak 25 kloter yang diberangkatkan dari wilayah Sumatera Utara dengan jumlah total 8.624 orang, baik jemaah haji maupun petugas haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada periode tahun 2024. Jika kita bandingkan dengan periode tahun lalu, terjadi peningkatan jumlah calon jemaah haji dari Sumatera Utara, di mana tahun lalu embarkasi Medan memberangkatkan sebanyak 24 kloter dengan total 8.328 orang ke Tanah Suci. Tahun ini, embarkasi Medan menerapkan layanan haji ramah lansia, di mana dalam kloter 1 ini jumlah jemaah haji yang berusia lanjut atau di atas 65 tahun berjumlah kurang lebih 120 orang dari total 355 jemaah. Dari kloter ini juga terdapat jemaah haji tertua perempuan yakni berusia 94 tahun bernama Saimah Dapanik, sedangkan jemaah calon haji laki-laki tertua bernama Mizan Paman berusia 93 tahun, di mana para jemaah lansia ini akan mendapatkan prioritas pelayanan dari embarkasi Medan. Tahun ini juga sebanyak 416 jemaah lansia akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Iqbal, demikian dari Medan. Baik, dari Edi Sembiring, pemirsa kita beralih ke Hanin Dito. Hanin Dito ada di Palembang, Sumatera Selatan. Dito, ada 445 jemaah calon haji kloter 2 embarkasi Palembang mulai masuk ke asrama haji Sumsel. Nah, dari daerah mana saja para jemaah haji ini?
Ya, Valencia dan juga Iqbal, 445 jamaah calon haji tersebut berasal dari kota Lubuk Linggau, sebagian kota Palembang, dan juga Kabupaten Musirawas Utara. Para jamaah calon haji ini tiba di gedung sekitar pukul 8. Sebelumnya, para jamaah yang berasal dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas Utara sudah berangkat pada pukul 10 malam untuk menuju ke gedung asrama haji Sumatera Selatan ini yang berada di kota Palembang. Sesampainya di gedung asrama haji ini, para jamaah langsung mendapatkan informasi terkait keperluan-keperluan haji dan juga mendapatkan beberapa administrasi haji bagi para jamaah nantinya di Mekah, seperti gelang identitas, living cost sebesar 750 real, serta visa haji yang akan dibagikan. Dan seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, masih ada sebagian jamaah dari Kabupaten Musirawas Utara yang menunggu giliran untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di klinik yang ada di gedung serbaguna asrama haji Sumatera Selatan ini. Memang sebagian besar para jamaah lainnya sudah kembali ke kamar masing-masing di asrama haji untuk beristirahat, dan nanti sore mereka akan mengikuti kegiatan manasik sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada esok harinya. Dan selain kedatangan para jamaah kelompok terbang 2 ini, tadi pagi pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, kloter 1 yang dari Palembang juga telah diberangkatkan menuju Mekah melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dengan menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines. Satu tersebut terdiri atas 445 jamaah dan juga 5 petugas haji. Para jamaah tersebut berasal dari kota Palembang dan juga Kabupaten Musi Banyuasin. Demikian Valencia dan juga Iqbal. Baik, kita beralih ke Belinda Firda di Surabaya, Jawa Timur. Belinda, berapa jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari sana? Ya, Iqbal dan Valen, siang hari ini total sudah ada 5 kelompok terbang yang sudah diberangkatkan dari asrama haji Surabaya. Ini artinya embarkasi Surabaya mulai tadi malam sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Ini untuk kelompok terbang pertama atau kloter 1 diberangkatkan langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Timur. Untuk kloter 2 dan 3 ini diberangkatkan dini hari, dan untuk kloter 4 tadi pagi diberangkatkan sekitar pukul 5.30, dan untuk kloter 5 baru saja diberangkatkan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat oleh anggota Komisi 8 DPR RI. Sementara itu, untuk 4 kloter yang tadi pagi sudah diberangkatkan ini sudah berangkat atau terbang take off ke Madinah. Ini artinya kalau kita melihat data begitu, karena setiap kloternya ini ada 371, berarti ada 1.484 jemaah calon haji yang sudah terbang dan meninggalkan tanah air. Mereka akan menuju Madinah. Dan ini 371 calon jemaah haji ini terdiri dari 366 jamaah, kemudian ada 3 petugas kesehatan dan 1 pembimbing dan juga 1 pemandu. Sementara itu untuk 4 kloter yang tadi sudah berangkat, ini mereka menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor flight SV5269 yang diberangkatkan dari Bandara Juanda Sidoarjo menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Dan juga untuk hari ini asrama haji Surabaya dijadwalkan juga akan mulai menerima untuk kloter 6 hingga 10, dan ini diantaranya mereka berasal dari Bojonegoro, kemudian ada sebagian dari Lamongan dan juga sebagian lainnya dari Gresik. Dan untuk para calon jamaah haji yang hadir hari ini atau tiba di asrama haji ini, mereka akan kembali melakukan tahapan-tahapan, diantaranya tahap terakhir atau tahap ketiga pemeriksaan kesehatan, karena nanti di sana juga akan menentukan layak atau tidaknya calon jemaah haji ini untuk diberangkatkan pada esok hari. Dan ini nanti kalau memang ada beberapa calon jemaah haji yang dinyatakan tidak layak atau membutuhkan treatment terlebih dahulu, maka akan dilakukan beberapa treatment oleh asrama haji Surabaya sehingga para calon jamaah haji ini bisa diberangkatkan keesokan harinya. Sementara itu, tadi pantauan kami memang untuk setiap kloter ini diberangkatkan
ada total 10 bis, di mana ada 1 bis yang khusus untuk resiko tinggi yang mereka dikhususkan dalam 1 bis. Dan kita hari ini masih akan melihat, memantau bagaimana proses jalannya untuk kloter sisanya, yakni 6 hingga 10 yang mulai memasuki asrama haji Surabaya. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio. Belinda Firda, Edi Sembiring, dan Haninito melaporkan untuk Metro Siang. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, Kementerian Agama telah mulai memberangkatkan jemaah haji sejak Minggu dini hari tadi. Dan sejumlah pejabat di daerah pun ikut melepas para jemaah tersebut. Panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Jawa Barat mulai memberangkatkan kelompok terbang pertama asal Kota Bekasi dan kelompok terbang 2 asal Garut, Jawa Barat. Pejabat Gubernur Jawa Barat melepas keberangkatan jamaah haji asal Kota Bekasi. Namun kelompok terbang 2 asal Garut diberangkatkan lebih awal dari jadwal sebelumnya akibat adanya perubahan jadwal keberangkatan. Meski acara pelepasan dilakukan pada kelompok terbang pertama, panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Jawa Barat memberangkatkan kelompok terbang 2 asal Garut, Jawa Barat sekitar pukul 00.10 akibat adanya perubahan jadwal keberangkatan. Sementara kelompok terbang 1 rencananya akan diberangkatkan pada Minggu sekiranya pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Kelompok terbang 1 terdiri dari 431 jemaah, sementara kloter 2 terdiri dari 432 jemaah. Ratusan jemaah calon haji kloter pertama melalui embarkasi Haji Solo, Jawa Tengah diberangkatkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Para jemaah calon haji asal Temanggung tersebut akan bertolak menuju Tanah Suci pada hari ini. Pelepasan jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Haji Solo tersebut dilakukan di Pendopo Bupati Temanggung Sabtu pagi. Selain keluarga calon jemaah haji, pelepasan secara simbolis dilakukan oleh pejabat Bupati Temanggung. Jemaah haji asal Temanggung yang berangkat tahun ini yakni sebanyak 660 orang yang terbagi dalam 2 kloter. Kementerian Agama menyatakan tahun ini masih menjadi tahun haji ramah lansia, di mana proses pelaksanaan ibadah haji akan disesuaikan untuk jamaah lansia. 1 calon jamaah haji di Temanggung batal berangkat karena meninggal dunia dan telah digantikan oleh antrian berikutnya. Bertempat di halaman gedung Bir Ali, Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono melepas keberangkatan kloter pertama embarkasi Surabaya yang merupakan jemaah calon haji asal Kabupaten Bojonegoro untuk berangkat ke Madinah melalui Bandara Juanda Sidoarjo pada Sabtu malam. Sebelum diberangkatkan, jemaah calon haji ini mendapatkan pengarahan dari PJ Gubernur Jatim serta petugas dari Kementerian Agama. Selain kloter pertama, jemaah kloter kedua, ketiga, dan keempat rencananya juga akan diberangkatkan ke Bandara Juanda pada Minggu dini hari untuk kemudian terbang menuju Madinah, Saudi Arabia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.